Bayangin kamu udah bikin video keren, editannya udah niat banget, tapi tiba-tiba pas diupload ke YouTube, rasanya kayak udah masak mie instan, kuahnya tumpah. Nah itu sebabnya kita harus ngerti pentingnya legalitas karya. Legalitas dalam karya kreatif berarti pengakuan hukum terhadap sebuah ciptaan. Hak cipta sendiri memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menentukan bagaimana karyanya digunakan. Hak ini melekat otomatis begitu karya tercipta, tanpa perlu daftar dulu. Semua aset kreatif bisa dilindungi oleh hak cipta, mulai dari musik, sound effect, rekaman suara, footage, video, font, foto, atau ilustrasi, sampai skrip naskah. Jadi, jangan pernah meremehkan sekecil apapun karena karya itu punya perlindungan hukum jika dilanggar. Kalau kita ingin menggunakan karya orang lain, solusinya adalah lisensi atau izin. Lisensi ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Ada royalty free license yang cukup dibayar sekali untuk penggunaan berkali-kali. Biasanya dipakai untuk perusahaan untuk kebutuhan komersial. Ada juga Creative Commons yang lebih fleksibel, di mana pencipta ini bisa memberikan izin dengan syarat tertentu. Misalnya, harus mencantumkan sumber, hanya boleh digunakan untuk non-komersial, atau tidak boleh dimodifikasi. Selain itu juga ada karya yang sudah masuk public domain, artinya bebas digunakan oleh siapa saja. Dan yang terakhir ada custom license, yang sifatnya itu berdasarkan kesepakatan langsung dengan pemilik karya. Ada juga konsep pengecualian yang dikenal dengan fair use atau fair dealing. Ini memungkinkan kita menggunakan karya orang lain tanpa izin dalam konteks tertentu, seperti untuk pendidikan, berita, kritik, atau review. Akan tetapi tetap ada batasan yang ketat dan berbeda-beda di tiap negara, sehingga nggak bisa tuh kita sembarangan kita klaim, ini fair use kok, tapi memahami aturan yang berlaku. Selain itu juga ada regulasi, di mana regulasi ini punya peran besar dalam menegakkan legalitas karya. Di Indonesia ada payung hukum seperti Undang-Undang Hak Cipta, UU ITE, serta aturan dari KPI dan LMKN. Untuk di level internasional sendiri ada Konvensi BERN dan WIPO yang mengatur pelindungan lintas negara. Tak ketinggalan di platform digital juga punya aturan mainnya masing-masing. YouTube misalnya punya konten ID, Instagram dan TikTok ada audio ilegal. Sementara untuk Facebook dan Twitter juga punya sistem klaim otomatis. Jadi, setiap kreator ini perlu memahami aturan di platform tempat mereka berkarya. Tapi bicara legalitas itu nggak cukup ya, etika juga perlu dijaga. Misalnya, kita harus menghindari kata-kata kasar berlebihan dan konten yang mendistraksikan kelompok tertentu, seperti suku atau agama. Karena pada akhirnya, karya bukan hanya soal sah di mata hukum saja, akan tetapi juga soal tanggung jawab moral terhadap audiens dan masyarakat. Jadi karya itu bukan cuma tentang kreativitas aja, tetapi juga tentang menghargai pencipta, menghindari masalah hukum, dan juga menjaga etika. Karena pada akhirnya, karya yang legal akan membuat kreator merasa aman, profesional, dan tentu saja lebih dihargai.